Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barayanya mah, alhamdulillah pasca Lebaran ini saya berkesempatan untuk nyemah ke toko Subang. Nama lengkap beliau Asep Sumarno Toha. Kami selalu menyebut dengan sebutan Kang Asep Batman, lebih karena kacamata ya Kang ya. Gimana Kang, sehat kan? Alhamdulillah baik. Nah, selama boboran selepas Idul Fitri ini Akang kemana saja? Ya. Baik Bro, terima kasih atas kunjungannya ke tempat saya ini. Kalau ini kan pos komando. Pos komandonya ya. Pos komando kita. Nah, mohon maaf nih, tadi diralat bukan toko. Oh, bukan toko. Ya, beliau saya jadi berkunjung langsung di pos komando Forum Masyarakat Peduli sekaligus juga Perak di sini Perak, ya. Oke. Gimana Kang? Lebaran hari pertama di mana tuh? Lebaran ya tentunya di orang tua lah Bro. Oh di iya. Sukamandi. Oh, Lebaran di Ciasem. Ibu ya masih Jumeneng. Masih lengkap. Ibu dan bapak masih lengkap. Silaturahminya di sana dan keluarga juga full di sana sih. Oh iya. Kalau keluarga istri di Subang. Iya. Oke. Iya, Kang Asep ini satu istri dengan satu putra. Beliau sehari-hari memang memimpin NGO LSM-nya yang disebut dengan Forum Masyarakat Peduli ya. Kemudian beliau juga pendiri, owner sekaligus pimpinan penanggung jawab pimpinan redaksi dari Media Peduli Rakyat. Perak TV. Oke, Perak TV juga ya? Oke, jadi peraknew.com juga. Peraknew. Jadi Baraya, Kang Asep ini di usia yang saya pikir masih sangat muda ya, karena beliau lahir tahun 79, belum sampai 42 ya hampir. Belum. Okay. Oh sudah masuk 42. Dengan seaktivitasnya, Kang. Menurut Akang nih, Subang ke depan, kita ngobrol Subang dulu fokus. Subang ke depan itu kira-kira apa yang Akang bayangkan untuk menata Subang supaya lebih baik lagi? Apa yang Akang harapkan, Kang? Harapan kita ya pertama mungkin dari pimpinan. Ya artinya pimpinan itu dalam hal ini bupati. Nah, bupatinya ini harus pokoknya yang paling pertama itu adalah akhlaknya nih. Kalau Islam ya sholatnya yang baik. Iya. Sholatnya. Yang kedua berani. Oke. Wani, boga kawani. Wani mengambil keputusan, wani bertanggung jawab atas resiko keputusan yang diambil. Oke. Gitu. Terus juga menjadi diri sendiri. Oke. Dia menjadi dirinya sendiri. Jadi kan ada juga kan para pemimpin atau daerah itu mereka punya ada jasa lah ya dari pihak-pihak pendukungnya kan gitu, otomatis dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke, harus mulang tarima. Artinya pada saat dia memimpin tidak bisa jadi diri sendiri. Kudu mengikuti dari si yang pendukungnya. Kan gitu. Nah, ke depan itu harus yang seperti itu, independen. Tidak bisa ditekan oleh siapapun. Gitu. Berani mengambil keputusan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jadi bupati dan wakil bupati ini dipilih oleh rakyat. Karenanya dia harus taatnya pada keinginan rakyat. Jadi tidak pada pihak-pihak yang paling tidak mendukung dia menjadi tim suksesnya gitu ya. Apa selama 1 tahun ini kurang kawani atau memang kurang independen? Atau dua-duanya kan? Dua-duanya. Kurang independen, kurang kawani kan gitu. Jadi harus muncul itu lagi ya. Masih ada campur tangan ya. Kalau Pak Bupati dengar ini nih, insya Allah beliau dengar dan Akang tentu berharap Pak Bupati selama 2 tahun ke depan ini merubah style ya. Karena kan beliau itu di belakangnya jutaan ya, ratusan ribu pendukungnya kan. Betul. Yang insya Allah masih tetap akan mendukung Pak Bupati untuk menjalankan rodanya. Jadi harapannya Bupati di 2 tahun terakhir ini harus lebih berani, harus lebih independen. Jadi
Subang membutuhkan keberanian bupatinya untuk bertindak independen sesuai dengan harapan rakyatnya. Betul. Ya, Oke. Nah, kalau soal birokrat Subang ke depan, mungkin mampu mendukung. Ada sebagian besar yang masih kita bisa harapkan ya. Masih banyak. Banyak. Hanya saja kan memang ada campur-campur oknum lah ya. Yang dalam penempatan birokrat, dalam penempatan jabatan-jabatan. Nah, sehingga banyak juga yang bekerja tidak profesional dalam melakukan pelayanan terhadap publik kan gitu. Nah, ini padahal banyak juga yang berprestasi kan gitu. Ini yang harus benar-benar dibenahi untuk Subang ke depan. Jadi pertama masih ada birokrat, teknokrat yang memang dia bekerja sesuai dengan keahliannya. Betul. Dan mereka harusnya karena merit system ya, mereka yang berhak dan punya kemampuan lah yang kemudian mengisi jabatan-jabatan itu kan. Sesuai dengan basic ilmu, prestasi kan gitu. Itu yang harusnya. Tidak ada istilah detilu. Dulur deket duit. Dulur deket duit. Yang terakhir kata Pak Bupati zero katanya. Benar ya kira-kira? Ya. Insya Allah. Mungkin Bupati zero. Kan gitu. Tapi di sekeliling-sekelilingnya ini kan ada juga oknum-oknum yang bermain kan gitu. Apalagi dia sebenarnya punya jasa gitu. Yang mudah-mudahan apa tadi kata saya bahwa harus berani, harus independen. Jadi ketika ada pihak-pihak luar yang mau melakukan pressure atau penekanan terhadap dia, udah nih, ini orang-orang kita jadiin kan gitu. Kalaupun memang tidak sesuai dengan basic ilmu, mudah-mudahan itu berani menolak. Nah, itu. Baraya, ini tiba-tiba menit pertama sudah ngegas ya. Itu malu memang karena Kang Asep Batman sejak awal kita kenal sebagai tokoh muda yang kalau beliau tidak mau disebut tokoh Subang, tokoh muda yang selalu menggelorakan, menyampaikan aspirasi kalau itu tidak sesuai dengan harapan rakyat banyak. Oke, sekarang kita agak geser ke kepedulian teman-teman nih, Perak. Saya lihat di media Akang juga di media sosial turun langsung ke masyarakat dengan roti lahu. Di 1 tahun terakhir ini sudah berapa rumah itu kan? Nah, 1 tahun terakhir ini kita sudah 9 rumah. 2020 itu 9, 2019 itu sekitar 3. Oke. 3, 9, 11 ya. Sudah 12 ini. 12 dengan yang sekarang tahun ini. Oke. Itu sumber dananya dari mana tuh, Mas? Sumber dananya alhamdulillah itu dari donatur-donatur, termasuk juga dari pengusaha-pengusaha yang peduli CSR-nya ya seperti itu. Dan beberapa donatur juga yang langsung ya, pejabat yang peduli, mereka menyumbang juga. Kepedulian kita terhadap sesama banyak di Tenggarai gitu Kang, itu masih sangat kuat sebetulnya. Jadi Akang dengan beberapa teman yang bergerak di lembaga swadaya masyarakat itu dengan fokusnya sendiri, termasuk Perak ini dengan pedulinya kan terus-terusan membangun itu ya. Yang terakhir itu ada tayangan YouTube-nya Kang siapa yang sudah menempatkan rumah itu? Ada yang kemarin itu. Mang Ragem kan? Mang Ragem. Itu gimana cerita Mang Ragem itu kan? Sebenarnya Mang Ragem itu tertunda. Tertunda karena musim hujan kemarin itu. Dan alhamdulillah rezekinya tahun ini kita bangun juga. Yang Mang Ragem itu tukang pijit. Tukang pijit. Tukang urut kan gitu. Yang rumahnya tidak layak. Itu laporan dari siapa Kang? Jelas itu laporan dari masyarakat, bahkan dari medsos juga banyak juga ketika kita share terkait dengan kegiatan kita, banyak juga teman-teman netizen juga yang menyampaikan. Tapi tentunya kita akan melakukan verifikasi, melakukan verifikasi ke lapangan, ketika layak barulah kita agendakan untuk dibangun. Tapi syaratnya sebenarnya syarat paling utama itu adalah untuk umat Islam itu sholatnya, Prof. Kita paling prioritaskan adalah mereka-mereka yang sholatnya bagus.
Jadi kalau kita sebut mustahik dalam konteks rutilahu itu disyaratkan ya beliau muslim dan taat ibadah gitu ya, supaya ketika sudah disetiapkan rumah juga untuk sarana ibadah berikutnya gitu ya. Nyaman, lebih nyaman. Lebih nyaman untuk beribadah. Ini ikhtiar yang luar biasa Kang Asep. Nah, Kang, ini soal generasi muda ya. Akang juga termasuk masih kategori muda 40 tahunan itu. Apa harapan Kang Asep kepada generasi muda Subang yang saya pikir di banyak hal talent mereka itu luar biasa, tapi belum bisa dieksplorasi gitu, dimunculkan. Apa saran Akang? Ya, lebih tidak malu ya, tidak malu untuk belajar kepada seniornya. Jadi kan kadang anak-anak muda sekarang itu kan malu juga untuk bertanya. Malu bertanya, malu datang kan gitu. Nah, ketika sudah malu ini kan otomatis wawasannya juga kan stuck ya. Mudah-mudahan harapan saya, mungkin dengan harapan teman-teman lain juga yang lebih ini ke depan itu adalah yang tampil itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih fresh kan gitu. Kalau yang masih fresh ketika kita godok dan artinya diberikan edukasi yang memang untuk kemajuan, terutama kemajuan Subang, insya Allah mereka masih murni dan belum terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau-bau negatif. Jadi harapan saya mudah-mudahan anak muda ini bisa tampil lebih daripada senior-seniornya. Baraya muda yang masih belum kenal atau baru bergabung dengan kanal saya ini, Kang Asep Sumarno Toha itu beliau lahir di Jakarta tahun 1979 dari ibu yang berasal dari Ciasem, sementara ayahnya dari Garut. Jadi betul-betul Sunda murni begitu ya. Dan beliau dari Jakarta lahir pindah ke Ciasem ke Subang ini itu ketika usia SD kelas 4 ya Kang ya. Kemudian yang luar biasa ketika lulus SMP, Kang Asep ini ke Sulawesi, ke Makassar, kemana? Ke Jakarta dulu. Ke Jakarta. Lalu kemudian sempat sekolah 98 itu di Makassar. Iya. Kalau dulu Ujung Pandang. 98 ke Ujung Pandang untuk sekolah pelayaran. Pelayaran di sana di Borobong. Sekolah pelayaran, dan kemudian banyak alumni di sekolah itu yang memang langsung kerja di perusahaan-perusahaan kapal asing ya Kang. Betul. Tetapi kemudian akan kembali, lalu kemudian ya sampai sekarang lah berkhidmat di Subang dengan lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakatnya, dan kemudian Perak, kemudian perak.com, ada juga Perak News dan Perak TV ya. Luar biasa. Tadi sebelum acara ini berbincang, saya menyebut bahwa ke depan kita ini ada diktator baru yang akan mengurusi semua hal kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Namanya algoritma diktatorship. Nah, gitu kan. Jadi anak muda yang tidak mau bergerak di sana, saya pikir kalah sama Kang Asep yang umurnya 42. Jadi yuk kita sama-sama. Kang, ini soal Perak. Apa impian Akang ke depan? Di samping tentu TV Perak, apa kira-kira dalam waktu dekat ini sampai yang jangka panjang? Ya, impian saya ya Perak menjadi TV seperti TV nasional. Oh iya. Itu impian kita. Jadi Perak TV nanti. Perak TV. Perak TV. Itu. Dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan? Menggabungkan peraknews.com dengan TV yang akan ya sementara ini kan kita di YouTube dan di websitenya. Di websitenya insya Allah kita juga akan mengisi konten-konten talk show langsung. Jadi talk show di persoalan seputar Subang. Itu misalkan soal sampah nih. Kita talk show langsung dengan kadis LH-nya, lingkungan hidupnya. Solusinya langsung disampaikan oleh kadisnya. Gitu. Nanti ada keluhan dari masyarakat langsung live. Bahwa ada persoalan sampah di mana kan gitu, nanti kadis langsung menjawab. Nah, kita akan membuat konten seperti itu. Insya Allah. Baraya, saya senang mendengar apa yang diinginkan oleh Kang Asep langsung ketika diskusi ini, dan saya dalam 1 minggu ke depan mungkin masih berada di Subang untuk menggali sebanyak mungkin informasi silaturahmi dengan
tokoh-tokoh Subang, tapi setelah itu kan tetap saya harus bekerja ke Sumatera Barat lagi kembali. Dan ketika saya kembali, paling tidak nanti Kang Asep dan teman-teman yang lain yang terus menggelorakan semangat Subang lebih baik lagi untuk masa datang. Sekarang menghadapi masa rencana Subang untuk masuk industrialisasi, kira-kira pesimis atau optimis Kang? Melihat generasi muda kita, kesiapan kita. Ya, kalau bicara soal masa depan harus optimis, Bro. Mesti optimis. Harus optimis. Oke. Tapi kan kembali lagi kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan SDM-nya. Oke. Nah, persiapannya seperti apa? Sudah sejauh mana? Kayak sekarang kan Patimban. Sudah dipersiapkan apa saja ya oleh pemerintah daerah terkait Patimban? Sudah siap belum SDM-nya? Ini kan persaingan Patimban itu internasional, Bro. Jadi jangan sampai jadi penonton. Jadi itu. Jadi yang akan kerja. Kan pendatang itu kebanyakan, Bro. Yang akan kerja lawan kita tidak hanya Indramayu, Karawang, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, tetapi juga mancanegara, internasional. Ini benar-benar goodwill dari pemimpin kita dalam hal itu Bupati. Harus benar-benar mempersiapkan sedemikian rupa SDM-nya sehingga sudah siap untuk menghadapi era industrialisasi di Subang ini. Jadi kita tidak boleh jadi penonton. Dan kita harus siapkan itu semua. Luar biasa. Nah Kang, kiprah Akang selama ini LSM bersuara keras, kemudian dari sejak zaman Pak Bupatinya Pak EF lah ya. Itu mulai, walaupun pada saat itu masih sangat muda, umurnya 30 tahunan ya. Kira-kira yang membuat Akang seperti itu kan tentu ada tokoh yang dirujuk ya, paling tidak mempengaruhi cara Akang atau gaya begitu. Kira-kira idolanya Akang siapa sih yang jadi mentornya itu? Siapa ya? Siapa kira-kira Kang? Ini pertanyaan dadakan nih, tapi Bang wajibin Kang. Dulu itu memang ada ya sudah dengan orang tua, sudah almarhum. Sudah almarhum. Dia adalah mantan wartawan Pos Metro. Mantan wartawan Pos Metro. Yang keras. Karena itu keras. Jadi karena kalau Pos Metro kan dulu warnanya merah. Hanya merah itu udah ketika membongkar kasus itu udah ada toleransi lagi. Nah mungkin itu yang menjadi inspirasi saya. Siapa namanya Kang? Kang Endang Surahman. Endang Surahman. Orang Pantura juga. Orang Pantura juga. Beliau sudah wafat ya? Sudah wafat. Dan saya dididik seperti kermah pada saat saya pendidikan di pelayaran itu adalah semi militer. Nah, dididik beliau pun seperti militer. Pada saat saya di training menjadi wartawan seperti militer. Gitu. Harus cepat kan gitu. Kalau dulu kan saya dari waktu jadi wartawan itu dari nol, itu tidak punya motor, Bro. Nah, jadi ikut sama beliau pakai mobil. Nah, ketika saya lambat, ketika konfirmasi melakukan wawancara dengan narasumber lambat, akan tinggal. Itu sampai saya lari. Sikap keras untuk mendidik. Tapi nggak bikin saya ciut, nggak bikin saya manggok marah gitu ya. Marah kan gitu. Kan gitu sampai saya ditinggalin, tapi itu bikin semangat saya untuk tetap maju. Jadi ada orang yang memang menjadi prototipe dari kisahnya Kang Asep, itu mempengaruhi dan itu kemudian menjadi ini. Baraya, di bagian terakhir ini sebelum saya menyampaikan beberapa poin penting kesimpulan, saya ingin juga menyampaikan bahwa Perak Peduli Rakyat, berita yang dibuat oleh Kang Asep dengan teman-teman itu sudah punya 11 biro di Jawa Barat ini. Jadi dari 16 kabupaten, 9 kota sudah ada 11 biro. Lalu juga sudah ada biro-biro di berbagai pulau, bahkan di Sulawesi Barat ya. Itu sudah punya ada bironya. Ini luar biasa, anak muda Subang, tetapi kiprahnya
tanpa kita banyak tahu sudah punya biro-biro yang menyuarakan berita-berita melalui Peduli Rakyat. Kang Asep, terakhir ini di tengah kesibukan, bagaimana kemudian Akang semata wayang si kecil itu Bung tadi bersama Akang itu? Masih ada waktu tetap ya untuk anak-anak itu? Banyak sekali Pak. Banyak sekali waktu dengan anak saya ini banyak sekali. Karena pos komando di sini, rumah juga di belakang. Iya, rumah juga di belakang. Artinya kan saya ketika turun ke lapangan itu hanya hal yang urgent saja. Ketika memang teman-teman di lapangan ada masalah. Artinya ada masalah itu saya yang ngatur gitu. Tidak bisa diatasi oleh teman-teman ini. Barulah saya turun. Ya sepanjang seharian ya saya di posko ya jaga gawang tuh. Itu banyak waktu dengan anak saya. Nanti setelah kita diskusi ini ngobrol-ngobrol nyema, kita akan lihat Kang Asep juga sedang membangun pemondokan untuk yatim yatim duafa, lalu kemudian ada musola juga, kita akan lihat ke sana ya. Baraya, di bagian akhir seperti biasa saya ingin mencoba menyimpulkan paling tidak ada 3 hal dari nyemah dengan Kang Asep Sumarno Toha ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin itu haruslah menjadi diri sendiri dan kemudian tegas. Apalagi itu pemimpin daerah yang basisnya dia harus bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi istilah beliau itu harus aya kawani, sarang independen gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan beliau kepada anak-anak muda Subang, teruslah menempa diri karena industrialisasi keniscayaan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan supaya kita tidak menjadi penonton di rumahnya sendiri begitu ya. Kemudian yang ketiga yang di bagian terakhir itu beliau mengatakan bahwa bagaimanapun sesibuk-sibuknya kita, hubungan dengan keluarga terutama pendidikan bagi anak itu penting, tetapi ada tetapinya. Ketika mendidik untuk punya karakter, ketegasan, kekerasan sebagaimana yang beliau rasakan dari mentornya terdahulu itu sangat berkesan. Saya pikir itu hasilnya mah pada kesempatan ini. Hatur nuhun Kang, luar biasa. Ini durasi kita sudah lebih dari 20 menit. Amin, sami-sami. Saya sudah merepotkan dan mudah-mudahan Akang sehat selalu. Amin. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun.